warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini, sebelum UTS, Ibu akan membahas materi logika matematika yang terakhir, yaitu negasi dari pernyataan majemuk. Nah, kalian kan sudah tahu ya, negasi itu apa? Negasi itu adalah ingkaran. Nah, kalau yang awal Ibu jelaskan waktu minggu-minggu lalu, negasinya itu kan dari pernyataan tunggal. Nah, kalau yang sekarang dari pernyataan menyebut. Kita mulai ke contohnya dulu ya. Nah, di sini ada negasi konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah yang waktu itu sudah dipelajari, yaitu konjungsi itu yang menggunakan kata dan. Nah, contohnya P-nya itu atau pernyataan pertamanya itu adalah saya suka buah. Dan pernyataan keduanya atau Q-nya yaitu saya tidak suka sayur. Maka konjungsinya atau P dan Q, jadi saya suka buah dan saya tidak suka sayur. Nah, kalian ingat kalau negasi itu adalah ingkaran atau yang berbalik dari pernyataan awal. Nah, kalau misalnya negasi konjungsi, itu keduanya itu jadi ingkaran. Nah, contohnya kayak ini. Ingkaran, kan lambangnya itu lambang ingkaran ya. Ingkaran P dan Q itu sama saja seperti ingkaran P atau ingkaran Q. Nah, lihat ya. Yang asalnya dan menjadi atau untuk negasinya. Berarti negasi konjungsi dari kalimat yang ini itu kan asalnya saya suka buah dan saya tidak suka sayur. Maka negasi konjungsinya adalah saya tidak suka buah atau saya suka sayur. Asalnya itu suka buah menjadi tidak suka buah. Asalnya dan menjadi atau. Dan asalnya tidak suka sayur menjadi suka sayur gitu ya. Jadi kalau negasi konjungsi itu yang asalnya dan menjadi atau dan pernyataannya itu negasi atau kebalikannya. Kalau negasi itu kan kalau misalnya pernyataan awalnya benar, maka negasinya itu pernyataannya salah gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke disjungsi. Nah, dari yang contohnya dulu ya. Pernyataan pertama itu ada Edo pergi ke sekolah. Pernyataan keduanya, Edo bermain di rumah Ima. Disjungsinya ingat ya, kalau konjungsi itu dan awalnya, kalau disjungsi itu adalah atau. Nah, disjungsinya dari kalimat dua ini adalah Edo pergi ke sekolah atau Edo bermain di rumah Ima. Nah, kalau negasi dari disjungsi itu sama seperti konjungsi, hanya bedanya asalnya atau, jadi negasinya adalah dan. Oke. Berarti kesimpulan negasi disjungsi dari kalimat ini adalah Edo tidak pergi ke sekolah dan Edo tidak bermain di rumah Ima. Yang awalnya itu Edo pergi ke sekolah atau Edo bermain di rumah Ima menjadi Edo tidak pergi ke sekolah dan Edo tidak bermain di rumah Ima gitu ya. Nah, ini simbol matematikanya untuk negasi konjungsi, yang ini untuk negasi disjungsi. Lihat ya, kebalikannya. Jadi kalau konjungsi itu adalah awalnya itu adalah dan, maka menjadi atau. Sedangkan disjungsi dari atau menjadi dan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke negasi. Implikasi dan biimplikasi. Oke. Untuk yang awal negasi implikasi dulu. Pernyataan pertamanya ada matahari bersinar cerah. Dan pernyataan keduanya hari ini tidak hujan. Maka negasi implikasinya dari implikasinya dulu ya. Implikasi itu kan
jika dan maka ya. Jika, maka. Berarti implikasi dari dua kalimat ini adalah jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Nah, untuk negasi implikasinya adalah, nah awalnya itu adalah jika maka menjadi dan yang dinegasikan itu hanya pernyataan kedua atau hanya ki saja. Jadi kalau yang tadi itu yang konjungsi dan disjungsi itu yang negasi itu kedua-duanya. Tapi kalau di negasi implikasi itu berubah yang awalnya jika maka menjadi dan. Lalu yang negasinya itu hanya pernyataan kedua atau ki-nya saja. Oke, berarti negasi dari implikasi yang ini itu menjadi matahari bersinar cerah dan hari ini hujan. Yang awalnya tidak hujan menjadi hujan, yang awalnya jika maka menjadi dan. Tapi P-nya atau pernyataan pertamanya tetap sama seperti yang di awal. Gitu ya. Selanjutnya ini ada negasi biimplikasi. Ingat, biimplikasi itu kata-katanya adalah jika dan hanya jika. Oke, masuk ke contoh. Contoh pertama, pernyataan pertamanya ujian dibatalkan. Pernyataan keduanya hari ini hujan. Maka biimplikasinya ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Nah, untuk negasi dari biimplikasinya itu kalau yang implikasi itu pernyataan jika makanya itu diubah menjadi dan. Tapi kalau yang biimplikasi itu tetap jika dan hanya jika ya. Tapi tetap yang negasi itu salah satu. Mau yang P-nya aja yang negasinya atau mau yang Q-nya aja. Tapi nggak dua-duanya. Tapi bisa P, bisa Q-nya. Contohnya kalau misalnya yang P-nya yang negasi ya. Berarti ujian tidak dibatalkan jika dan hanya jika. Ini tidak dibatalkan jika hanya jika hari ini hujan. Maka yang negasinya ini adalah yang P-nya ya. Contoh yang pertama. Lalu yang kedua, ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Nah, kalau yang contoh kedua itu Q-nya yang negasi. Nah, ingat ya, kalau yang negasi implikasi itu yang jika dan makanya diganti menjadi dan negasinya itu hanya di Q atau di pernyataan kedua. Sedangkan kalau biimplikasi jika dan hanya jikanya tidak diubah, tapi yang negasinya itu salah satu. Bisa P-nya aja atau bisa Q-nya saja. P itu adalah pernyataan pertama dan Q itu adalah pernyataan kedua. Oke. Di sini ada latihannya, bisa kalian kerjakan. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Oke. Nah, converse, inverse, dan kontraposisi ini itu adalah implikasi selanjutnya gitu ya. Contohnya, ingat ya, implikasi itu diawali dengan jika dan maka ya. Contohnya kan ini implikasi itu simbolnya yang ini ya. Nah, contohnya jika harga buku pelajaran mahal, maka semua siswa tidak mampu untuk membeli buku pelajaran. Nah, untuk converse, ingat ya, converse itu pernyataan kedua menjadi pertama. Jadi ditukar. Q-nya yang ditulis pertama baru P. Nah, jadi jika semua siswa tidak mampu untuk membeli buku pelajaran, maka harga buku pelajaran mahal. Jadi ingat ya, kalau converse itu pernyataan pertama dan keduanya ditukar. Oke. Lalu ke inverse. Nah, kalau inverse itu pernyataannya tetap, P-nya pernyataan satu tetap di pernyataan satu, pernyataan keduanya tetap di pernyataan dua, namun keduanya itu negasi. Nah, lihat ya di sini negasi. Nah, berarti kalau negasinya berarti negasi dari sini ya.
Jika harga buku pelajaran tidak mahal, ingat ya, maka ada siswa yang mampu. Ada siswa yang mampu untuk membeli buku pelajaran. Selanjutnya ada kontraposisi. Kontraposisi itu kontraposisi itu adalah negasi dari converse. Nah, kan converse itu jika ki maka p. Nah, kalau kontraposisi itu jika negasi ki maka negasi p. Jadi ini tuh negasinya dari converse. Sedangkan inverse itu adalah negasi dari implikasinya. Ya, contohnya berarti jika ada siswa yang mampu untuk membeli buku pelajaran, maka harga buku tidak mahal, gitu ya. Nah, ini contoh soal latihan yang bisa kalian kerjakan disambungkan dengan yang tadi. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, di penarikan kesimpulan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada ponens, kedua tolens, ketiga silogisme. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang ponen dulu. Nah, untuk ponen itu kita lihat ya. Premis 1 itu P, jika P maka Q. Ingat ya, kalau tanda panah gitu berarti jika, maka. Jika P maka Q. Terus premis kedua itu P-nya aja dan konklusi atau kesimpulannya itu adalah pernyataan kedua atau Q. Oke, biar gak bingung, kita masuk ke contohnya. Contohnya, premis pertama, P ini adalah premis ya. Premis 1, premis 2, dan kalau K itu adalah konklusi atau kesimpulan ya. Nah, premis pertama, jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Nah, ingat ya, premis pertama itu jika P maka Q. Nah, premis kedua itu adalah hanya P-nya aja atau kalimat pertamanya aja. Berarti premis 2, saya giat belajar. Konklusinya atau kesimpulannya adalah saya lulus ujian. Kenapa kesimpulan ini? Karena kesimpulan dari ponens itu adalah Q atau pernyataan kedua. Gitu ya. Saya lulus ujian kan pernyataan kedua. Oke, kita masuk ke modus yang kedua. Itu modus tolens. Nah, tolens itu tetap, jadi 1, 2, 3 itu semuanya implikasi ya. Yaitu jika maka. Oke, premis pertamanya tetap jika P maka Q. Tapi kalau di tolens, premis keduanya itu adalah Q, negasi. Jadi negasi dari pernyataan kedua, lalu konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P atau negasi pernyataan pertama. Oke, langsung masuk ke contoh soalnya. Premis 1, jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. Nah, premis keduanya adalah negasi Q. Q-nya itu kan penduduk kekurangan air. Berarti negasinya adalah penduduk tidak kekurangan air. Nah, lalu konklusinya apa? Konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P. Berarti P-nya itu apa? Musim kemarau datang. Berarti konklusinya adalah musim kemarau tidak datang. Gitu ya. Oke, ke yang terakhir yaitu silogisme. Tetap kayak pertama, premis 1 yaitu jika P maka Q. Tapi kalau premis 2 itu di sini jika Q maka R. Konklusinya atau kesimpulannya jika P maka R. Nah, R-nya itu apa? Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya biar ngerti. Di premis pertama, jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Berarti ini P-nya ya. Ini P-nya, ini Q-nya. Nah, berarti premis kedua adalah Q maka R. Nah, berarti Q-nya adalah Tina kehujanan. Berarti jika Tina kehujanan, nah R itu adalah pernyataan ketiga. Jadi pernyataan selain P dan Q. Nah, di sini R-nya itu adalah Tina masuk angin. Maka Tina masuk angin. Berarti maka Tina masuk angin itu termasuk R. Nah, konklusinya atau kesimpulannya adalah P, jika P maka R. Berarti pernyataan pertama dan pernyataan ketiga.
Berarti pernyataan pertamanya adalah Tina pergi ke rumah nenek. Berarti jika Tina pergi ke rumah nenek, maka R-nya apa? Tina masuk angin. Maka Tina masuk angin. Jadi R itu adalah kalimat ketiga. Itu ya. Nah, ini latihannya bisa kalian kerjakan disatukan dengan dua latihan yang tadi. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke ibu langsung lewat PC ataupun lewat grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.